Bismillah ya, kita akan melanjutkan lagi eh, penggunaan UVS Android Toolbox Qualcomm ya. Jadi kemarin udah kita ini bahas tentang MediaTek demo ya beserta fitur-fiturnya. Sekarang kita ke Qualcomm saja. Karena ini banyak pertanyaan, terus masih banyak teman-teman yang masih belum paham tentang penggunaan modul, jadi kita ini ya, kita kasih penggunaannya. Oke, di Qualcomm sendiri ada banyak modul. Yang paling sering ditanyakan oleh pengguna yaitu tentang UVS ya. Nah, di modul UVS ini sebenarnya ini diperuntukkan untuk smartphone yang menggunakan UVS ya, seperti Oppo terbaru, Xiaomi, terus Vivo, Samsung ya. Jadi karena masih banyak yang belum paham, jadi kita jelaskan. Oke, seperti yang telah kita jelaskan pada sebelumnya, pada toolnya ini sendiri sudah ada tutorial ya kan, seperti kita begini. Kita geserkan aja, kita ini ya, mouse-nya ke tombolnya, nanti ada tulisan ya. Ini ada tulisan connect smartphone dalam mode IDL HIH USB book. Ini bukan menggunakan metode Qualcomm 9008 ya. Ini punya metode sendiri, metode khusus seperti punyanya CM2 dongle Qualcomm ya. Jadi koneksinya tidak seperti pada umumnya. Kemudian ada menu read, kemudian iris. Jadi write, flash in folder ini persis seperti menu di MediaTek Universal sebelumnya ya, yang sudah kita jelasin. Tapi ini kita akan menjelaskan modul Qualcomm ya. Ini sudah masuk kita di tab Qualcomm. Pada tulisan atas sudah ada keterangan Qualcomm UVS, terus ini sudah ada logo Qualcomm juga. Oke, kita langsung saja kita koneksikan smartphone-nya dulu. Ini yang paling sulit ya. Nah, biasanya kan kalau Qualcomm itu kan di sini terdeteksi HS Keylogger Qualcomm 9008 ya. Tapi pada fitur UVS ini tidak. Jadi kita menggunakan koneksi GH USB. Nah, ini dia ya. Ini drivernya sudah kita kasih tahu. Terus di dalam tool itu sendiri juga sudah ada tutorialnya juga cara install drivernya. Nah, di sini kita udah kita kasih panduan ya. Penggunaan UVS modul. Nah, ini sudah kita berikan juga tutorialnya cara install drivernya dan seterusnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat langsung di toolnya masing-masing. Langsung saja karena ini banyak yang mau dijelasin, jadi kita persingkat saja. Kita ke metode ini ya, bot info itu sama seperti MediaTek yang telah dijelaskan, artinya kita untuk melihat apanya ya, semua partisi dan konfigurasi. Kita langsung klik saja. Kalau kita centang get system, maka akan muncul partisi sistemnya. Kita coba ya, langsung saja. Ini kebetulan lagi nggak ada UVS, jadi kita pakai sampel untuk tutorial pakai yang MMC ya. Kebetulan UVS lagi nggak ada, jadi kita langsung buat info. Ini perlu diketahui, auto loader ini biarin saja secara otomatis, biar tool akan mendeteksi mana-mana loader yang cocok ya. Kemudian ada custom. Nah, ini misalnya menggunakan auto loader bawaan tidak berhasil melakukan buat info, jadi bisa menggunakan custom loader gitu ya. Kemudian juga kita sediakan brand custom ya, Oppo, Xiaomi, Vivo. Misalnya menggunakan bawaan autoloader tidak bisa, maka bisa insert, pilih pilihannya di sini secara manual. Oke, kita menggunakan auto saja, langsung klik buat info. Ya, smartphone sudah terdeteksi ya. Ini hanya untuk sampel. Sebenarnya ini untuk UVS ya, khusus untuk UVS. Cuman karena lagi nggak ada UVS, jadi kita pakaikan MMC ya. Ini kebetulan Xiaomi ya. Nah, kita lihat dari atas. Ini partisinya seperti
tab MediaTek universal ya, mirip 100% mirip. Kemudian di sini ada ininya, info ya, produk name, memori tipe eMMC, produk name HAG4A2. Ini Skyhynix ya, ini sudah ada logo Skyhynix, artinya eMMC ini menggunakan eMMC Skyhynix. Ini perlu ya, jadi kawan-kawan biar tahu kan. Kemudian ini info sistem ya, info sistem, karena kita centang ini tadi, kalau nggak dicentang nggak keluar ini ya. Kemudian ini dia Skyhynix-nya menggunakan BGA 221, kemudian eMCP LPDDR3, RAM 2GB. Ini produk name sama ya kayak ini ya. Kemudian total real dari kapasitas smartphone ini jumlahnya 16 GB. Oke, kemudian ini menu seperti ini ya, kita dari sini dulu. Misalnya kita mau iris ya, kita tinggal klik iris. Kalau read ya tinggal iris. Nah, perlu kawan-kawan ketahui, sebenarnya fitur UV, pada modul UVS ini sebenarnya lebih fokus ke backup. Karena kalau untuk iris write tidak direkomendasikan karena proses speednya lambat ya, jadi kita sarankan menggunakan, kalau untuk flashing kita sarankan menggunakan ini aja, modul flasher ya, modul flasher. Jadi, kalau untuk flashing, kalau untuk backup UVS khususnya bisa menggunakan modul ini. Karena ada beberapa tipe di eMMC maupun UVS dia nggak tahan panas ya, ketika sudah dicabut eMMC atau UVS-nya langsung mati ya. Jadi repot untuk nanti masalah jaringan ya. Makanya ini dibutuhkan manakala smartphone sudah rusak, terdeteksi Qualcomm 9008, namun partisi masih bisa dibaca. Jadi disinilah kita melakukan backup ya, untuk supaya kerja nggak makin repot itulah. Oke, ini ya setiap kita apakan ini seperti kayak MediaTek pada sebelumnya. Misalnya kita ingin melakukan penghapusan pada partisi apa, misalnya ini apa ya, custom comment ya. Jadi kita misalnya mau menghapus partisi miss ya, partisi miss seperti yang telah kita jelaskan, itu iris ataupun hapus ya, misalnya partisi miss. Oke, jadi kita nggak perlu di sini ya, kita langsung kemari, kita langsung klik start, maka partisi miss akan terhapus langsung saja ya. Oke, partisi miss sudah terhapus. Kalau write ya, misalnya ini metode backup write itu banyak, misal ini kita centang semua saja, kemudian user data, choose, terus get system, ini kita abaikan ya. Ini kan untuk tutorial saja, jadi biar cepat langsung klik read itu backup, persis seperti pada tab MediaTek universal yang sebelumnya sudah kita jelasin. Oke, nanti foldernya kita simpan di sini ya, folder test. Oke, kita langsung backup ini ya, karena ini kita manual, backup manual, jadi klik ini. Oke, kita arahkan ke folder test, kita buat folder baru, new folder, kita klik OK, maka backupan akan tersimpan di sini ya, langsung OK. Kita lihat, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini proses backup pakai modul ini super cepat ya, karena memang ini spesialis untuk backup, khususnya UVS. Partisi tadi di sini ya, nah, ini dia. Nah, ini dia, ini partisi yang sudah kita backup. Kita tunggu proses sampai selesai ya. Reading komplit ya, berarti sudah yang kita centang ini semuanya partisinya sudah tersimpan di sini ya, di desktop.
folder test, new folder. Total semua partisinya nggak sampai 1 GB ya, cuman 407,4 megabyte, karena ini kan sampel ya, sampel. Kemudian kita lanjutkan, ini tadi sudah ini nah ini tax ini ada save format miss, kemudian ada account VRP all, itu artinya HP lama ya. Ini VRP all untuk akun Google keseluruhan lah. Terus ada VRP Samsung, Micut, VRP Micut only dan seterusnya. Iris default. Ini nggak perlu buat info ya, langsung klik tax langsung eksekusi ya. Kemudian nah ini sama sebetulnya, ini auto backup. Terus flash in folder ini persis seperti pada tab MediaTek Universal yang sudah kita jelasin sebelumnya. Tapi supaya nggak penasaran, kita klik saja. Ini ada beberapa pilihan, read auto skip data system, skip data super dan seterusnya. Karena ini untuk uji coba saja, jadi kita skip data dan sistem. Oke. Nah ini auto ini backupannya otomatis tersimpan di data library UVS Android Toolbox ya. Jadi nanti sudah ada keterangan yang di sini, ada keterangan di folder backup loan. Nanti setelah selesai juga ada keterangan ya. Makanya sering diperhatikan untuk teman-teman yang masih baru memulai, diperhatikan log-log yang ada ya. Jadi gunanya log itu untuk membaca, kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini ya, gitulah kurang lebih ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai, karena ini tanpa partisi pokok, jadi ya backup akan cepat ya, karena tanpa data, tanpa sistem. Yang paling lama itu ketika kita melakukan backup itu ya kena di partisi user data maupun sistem ya, ataupun super ya. Kalau sekarang rata-rata Android sudah menggunakan partisi super, bukan sistem lagi. Nah di sini ada keterangan ya, total size in folder ini karena nggak semua, ini totalnya ya 1 GBN, nah 1,175,4 megabyte. Letaknya ada di sini, jadi ya ada di database library tool ini ya, nanti bisa dilihat. Oke, untuk modul UVS sepertinya sudah clear ya, karena ini cara penggunaannya 100% mirip seperti pada tab MediaTek Universal ya. Ini input, raw dan seterusnya. Terus apa lagi ya, cukup lah, sudah ada semua ya, cukup. Kalau iris ya iris secara manual, ini misalnya ya, jadi kita kan tadi iris pakai ini ya, custom command ya. Jadi kita langsung, kalau pakai manual ya ini kita coba, misalnya kita hapus SPL, kita langsung aja iris. Ada peringatan apakah akan melanjutkan. Oke. Oke, erasing complete. Ya ini bisa menggunakan ini. Kalau ini mau dipakai tombol ini berarti di sini harus dipilih ya. Tapi kalau pakai metode ini kita nggak perlu pilih. Tinggal klik perintahnya, dimulai dari E itu erase, misalnya miss langsung start. Oke, cukup ya untuk UVS modul Qualcomm, sudah cukup. Yang penting koneksinya harus tepat. Lihat ya, di tool sudah ada videonya, jadi nanti tinggal buka HIHS USB book. Oke, cukup.